pikiran kami, hati kami untuk memuliakan nama-Mu, untuk melayani Engkau di tempat ini Bapa. Engkau memberkati kami semua Yesus yang terlibat pelayanan pada ibadah kedua ini Yesus. Engkau yang memberkati kami, Engkau yang mengurapi kami Bapa. Biarlah Yesus urapan-Mu itu kami rasakan Tuhan, dan kami dapat impartasikan itu Yesus. Engkau memberkati juga setiap jemaat-Mu Tuhan yang datang dalam ibadah kedua ini Yesus. Kau satukan setiap hati kami Tuhan. Kau satukan setiap kerinduan kami Yesus untuk terus beri yang terbaik bagi Engkau. Memberi pujian penyembahan yang terbaik bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau mau sembah Engkau lebih lagi Yesus. Mau tinggikan nama-Mu lebih lagi Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur buat setiap kasih-Mu Tuhan, buat setiap anugerah-Mu yang selalu baru bagi hidup kami Tuhan. Kami rasakan anugerah-Mu selalu menyertai kami, selalu ada bersama kami Yesus. Engkau Tuhan Allah kami yang hidup, Engkau Yesus yang berkuasa, Engkau Bapa kami, Engkau mengasihi kami Tuhan. Ini setiap kami, ini kerinduan hati kami untuk meninggikan nama-Mu, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Kami tinggikan Engkau, kami masyurkan nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah kami, Engkau Yesus penolong hidup kami, Engkau Allah penyembuh. Sebab mujizat-Mu ada Tuhan, mujizat-Mu yang memulihkan kami, mujizat yang menyembuhkan kami Yesus. Kami perlu Kau Tuhan, Kau yang memberkati kami, Kau yang menggurapi kami. Oh Yesus.
Yesus, kami tinggikan Engkau, kami masyurkan nama-Mu, Yesus. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan buat setiap anugerah-Mu, Yesus, Yesus. Glory bagimu Tuhan. Terima kasih Yesus, Yesus, nama-Mu Tuhan. Tuhan semadamkan kuasa-Mu, Kau yang memenuhi setiap kami Yesus. Kenaya rasyikara layana mayara layana papa, kenaya rasyikara layana payara layana mayara sikara layana papa, kenaya rasyikara layana mayara layana papa Yesus. Amin. Haleluya Yesus, kenaya mayara sikara layana papa Yesus. Terima kasih Tuhan. Kenaya rasyikara layana mayara layana papa Yesus. Penuhi setiap kami Tuhan, urapi setiap kami Yesus. Penuhi setiap kami Tuhan dengan kuasa-Mu, penuhi setiap kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu Yesus. Haleluya Tuhan. Kinaya rasyikara layana mayara layana papa, kinaya rasyikara layana mayara layana papa rasyikara layana mayara layana Yesus Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini saya ajak Bapak Ibu Saudara, mari kita semua persiapkan hati kita, diri kita, memfokuskan setiap pikiran kita saat ini untuk datang dalam hadirat Tuhan lebih lagi, merasakan setiap lawatannya di tempat ini. Sebab firman Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul, maka ada Tuhan hadir tengah-tengah mereka. Dan saat ini jumlah bilangan kita lebih dari itu. Maka mari bersama kita percaya dan mengimani bahwa Tuhan hadir tengah-tengah kita saat hari ini. Mari persiapkan semua dengan baik. Dan lebih lagi kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Bawa pujian yang terbaik bagi Dia, bawa penyembahan-Mu yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya Yesus.
Kami mau sembah Engkau Yesus. Di sepanjang hidup kami mau terus sembah Engkau. Kamu terus muliakan nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang kudus. Engkau Allah yang layak untuk kami sembah. Engkau Allah yang mulia. Haleluya Yesus. Kau yang ku sembah, Kau ku sembah, Kau
yang terbaik bagi Engkau saat hari ini Tuhan. Mari Bapa, Engkau memberkati ibadah kami saat ini Yesus. Memberkati setiap kami Tuhan. Engkau memberkati setiap jemaat-Mu juga di tempat ini Bapa. Dan biarlah Tuhan, Engkau bekerja Tuhan, beracara Tuhan di ibadah kami saat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tutup bungkus Tuhan ibadah siang hari dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Engkau Tuhan yang memenuhi setiap kami. Pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi. Dan kami percaya Tuhan, pulang dari tempat ini Tuhan, kami membawa sukacita yang baru. Hanya karena Engkau saja Yesus yang bekerja atas kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi bisa sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Bisa lambaikan tangannya, shalom. Puji Tuhan, ada sukacita saat ini, amin. Lebih lagi ada sukacita saat ini, amin. Yang bersukacita bisa beri aplaus yang terbaik untuk Tuhan kita sekali lagi. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Sebab saat ini kami mau serukan nama-Mu Yesus. Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang penuh kuasa. Terima kasih Bapa.
Bapak Saudara. Terima kasih Bapa. Tetap dalam hadirat Tuhan. Terima kasih untuk sukacita yang Kau beri pada kami saat ini Bapa. Terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu dalam setiap musim hidup kami. Engkau Allah yang selalu bersama kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sebab hanya bersama-Mu saja kami merasa tenang melewati setiap musim kehidupan kami. Haleluya Yesus. Apakah
Haleluya. Kami merasakan kehadiran-Mu Bapa di tempat ini. Dan kami tahu setiap Engkau hadir, ada banyak hal yang Allah bisa kerjakan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan kehidupan kami, di dalam nama Tuhan Yesus dengan kehadiran-Mu ya Allahku, Allah sanggup menyelesaikannya. Bahkan ketika kami datang dengan segala sakit penyakit, yang kemungkinan besar kami bukan hanya gundah gulana, tetapi kami berserah. Oleh karena kami tidak ada kuasa lagi untuk mencari obat di mana, tetapi kehadiran-Mu akan membawa kesembuhan di dalam kehidupan kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Seperti halnya pujian ini tadi ya Allahku, setiap kehadiran-Mu membawa hati kami, membawa pusat kendali hidup kami tenang, oleh karena kami dijaga. Kami dilindungi oleh pribadi yang setia itu. Bahkan ketika kami harus berjalan di lembah kekelaman sekalipun, tangan kuasa-Mu selalu senantiasa menggandeng kami, membawa kami keluar dari situ. Terima kasih untuk keberadaan-Mu, kehadiran-Mu. Allah Roh Kudus jamah hati kami satu persatu. Dan biarlah Tuhan, saat ini kehadiran-Mu membawa perubahan di dalam kehidupan kami. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, bersama-sama katakan amin. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu. Ya, roto angel yang nyauri. Sehat semua? Ya, puji Tuhan. Saya yakin dan percaya panjenengan dalam situasi sehat. Ya, melihat dari respon panjenengan saat ini rawuh dengan gumyak hati yang luar biasa. Ini menandakan bahwa panjenengan benar di dalam situasi sehat walafiat, begitu ya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, ketika saya tadi berjalan keluar dari rumah menuju gereja ini pagi-pagi, karena rumah saya ada di Gawanan sana. Dan saya melihat ada laron Bapak Ibu ya. Nah, ini menandakan bahwa musim telah berganti ya. Dari kemarin ketiga ya, ngentak luar biasa. Nah, sekarang ada musim penghujan, masuk ke musim rendeng. Nah, pesannya saudara, hati-hati. Perubahan musim pancaroba seperti ini biasanya ada juga penyakit yang merajalela. Nah, untuk itu mari saya mengajak saudara untuk menjaga kesehatan, makan yang banyak ya, dan olahraga ya. Lah piye Mas nek sing ora kuat olahraga ya? Ya enggak apa-apa, di rumah dengan terapi minum air bening gitu ya. Pagi-pagi sebelum panjenengan makan sesuatu silakan saudara mengkonsumsi atau minum air bening ya. Bukan air putih ya, air bening, anget Bapak Ibu ya. Dari 1 gelas kecil dulu ya. Kemudian terus ditambah sampai sak kuate. Karena apa? Biasanya kalau nggak biasa minum air anget pagi, ini terapi dari Jepang Bapak Ibu. Bisa meluruhkan segala penyakit, benar ya. Saya sampai sekarang melakukannya. Saya itu sudah sampai ke cangkir besar ya saat ini. Setiap pagi. Saya namakan cangkir ini cangkir Santoso Bapak Ibu. Nah, kenapa? Karena ada jemaat saya yang ada di Ketean ketika ulang tahun kemarin itu memberi cangkir itu. Ya, saya berikan nama cangkir Santoso. Nah, setiap pagi Bapak Ibu, cangkir besar itu. Ya. Dan 45 menit setelah kita minum tidak boleh makan apa-apa, ngemil apapun enggak boleh. Ya, silakan dicoba Bapak Ibu. Dan biarlah kondisi kita selalu fit. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, saya akan berbicara mengenai berfungsi dalam keluarga. Melanjutkan dari apa yang kemarin sudah kita dengar ya.
Apakah Pak Teddy sudah rawuh? Belum ya? Maaf Bapak Ibu, Pak Teddy hari ini ada retreat bersama dengan kelompok Banyuanyar. Ya, beliau berpesan bahwa mungkin kehadirannya telat, kalau enggak ini siang ya, sore nanti baru bisa berkumpul bersama dengan kita. Nah saudara, melanjutkan kemarin kita sudah belajar iman Abraham. Kemarinnya kita belajar iman dari anaknya Abraham. Siapa anaknya Abraham Bapak Ibu? Bambang? Bukan, itu Pak Abraham yang di samping rumah ya, adalah Ishak ya. Bagaimana dia meneladani iman ayahnya sehingga akhirnya hidup di dalam keberkatan Tuhan ya. Dari kecil dia sudah dididik melalui iman percaya orang tuanya. Orang tuanya yang begitu mengandalkan Tuhan ini mau tidak mau Bapak Ibu turun kepada anaknya. Karena dia setiap hari melihat, karena setiap hari Ishak ini mendengar apa yang dilakukan oleh Abraham yang begitu menghargai Allahnya. Yaitu Allah Yahweh, Allah yang esa itu. Dan akhirnya turun ya kepada Ishak ya. Nah, tapi saudara, ketika Ishak kemudian berkeluarga, panjenengan tahu kemarin ya, dicarikan jodoh bukan dari tanah Kanaan. Karena tanah Kanaan diisi oleh orang-orang ya, Lewi, Yebus yang semuanya orang-orang yang menyembah berhala. Abraham tidak mau seperti itu. Untuk memurnikan keturunannya sampai seperti pasir di laut dan bintang di langit. Maka kemudian Abraham menjaga keturunannya. Dicarikan istri ke bapa leluhurnya. Di keturunan Terah ya. Dan kebetulan di Terah itu punya anak ya. Terah itu ada punya anak. Siapa? Abraham dan Nahor. Nah kemudian dicarikan anaknya Nahor ini untuk menjadi istrinya Ishak. Ya, kemarin kita sudah mendengar itu. Nah saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi ternyata dalam kondisi di mana dia bisa meneladani iman, percaya yang luar biasa di hadapan Allah. Keluarga Ishak ini ternyata dibentuk dengan suatu sistem keluarga yang tidak sehat. Meskipun saudara, keturunan Allah itu tetap terjaga. Melalui iman percayanya, dia bertumbuh berkembang dan juga takut akan Tuhan. Tetapi situasi keluarganya seperti yang saudara ketahui bahwa kemudian kan Ishak itu punya putra. Ada dua. Siapa Bapak Ibu? Yakub dan Esau. Ya. Nah ternyata dia dibesarkan dengan satu panduan keluarga yang tidak begitu sehat kalau boleh saya katakan. Nah makanya kemudian saat ini saya akan berbicara berfungsi di dalam keluarga. Ya. Berfungsi di dalam keluarga. Jadi saya mau mengajarkan kepada panjenengan, membawa panjenengan, masing-masing anggota keluarga itu berfungsi di dalam kehidupan keluarga. Ya. Dan tadi dalam penyembahan, ya, saya diingatkan oleh Tuhan, yang rawuh kan tidak hanya bapak, ibu dan anak, ada yang single parent. Yang lanjut itu bagaimana? Ya, saya diingatkan tadi. Makanya Bapak Ibu, ya, datang lebih awal dengan masuk di dalam pujian penyembahan. Itu maknanya saudara bisa mempersiapkan diri dengan luar biasa. Ini kalau tadi pagi saya katakan seorang petani itu biasanya untuk menanam di musim tanam. Nah ini sudah mau musim tanam ya. Biasanya bajak, ngeluku, garu, mancul, ngopo, ngilangi kayu, ngilangi resak, ngilangi bebatuan yang ada. Biar tanah itu siap untuk ditanami. Nah, pagi-pagi kalau panjenengan mengikuti ini tadi pujian, yakin dan percaya saudara sekarang sudah dibajak tanah hati panjenengan, siap untuk ditaburi oleh kebenaran firman. Dalam penyembahan tadi saya diingatkan bahwa yang rawuh ini ada yang single parent. Lanjut piye? Makanya kemudian nanti ada tambahan ayat ya, harus kita karena saya tidak mempersiapkan itu. Tambahannya dadak gitu ya. Baik, mari kita mau melihat terlebih dahulu Bapak Ibu bagaimana meskipun tidak 100% kita mengikuti alur, tetapi saya penggal-penggal, saya yakin dan percaya panjenengan bisa mengikutinya. Next monggo. Langsung dibacakan. Ya.
Kejadian 25 ayat 27 sampai 28. Sesudah besar, Esau menjadi seorang pemburu yang mahir, sedangkan Yakub seorang pendiam yang senang tinggal di rumah. Ishak sayang kepada Esau karena ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka sayang kepada Yakub. Ini loh Bapak Ibu. Dua hal ini yang kemudian menjadikan keluarga mereka ada kebencian antar anaknya. Sudah jelas, makanya nanti di rumah silahkan baca dari Kejadian 25 biar panjenengan mendapatkan komplit. Saya tidak akan menyatakannya secara komplit ya. Nah di sini sudah jelas bahwa Ishak itu lebih sayang kepada Esau, dengan Ribka lebih sayang kepada Yakub. Dan ini tidak sehat. Itu nanti akan terjadi eneng-enengan kasih, saudara. Ya, geret-geretan kasih. Dan ini tidak sehat. Bayangkan kalau ini terjadi terus-menerus. Saya yakin dan percaya anak akan menjadi kebingungan. Posisi Esau yang lebih dikasih oleh Ishak pada waktu itu akan sulit untuk bisa menghormati ibunya sendiri, Ribka. Sebaliknya Yakub pun akan sulit menghormati bapaknya. Sehingga akhirnya Bapak Ibu, mereka berjalan dengan dua kubu kasih yang berbeda. Sehingga akhirnya apa? Saya yakin dan percaya Esau kurang begitu bisa menghormati ibunya. Dan sebaliknya Yakub kurang bisa menghormati bapaknya. Nah kalau terjadi seperti ini, bahaya Bapak Ibu. Karena apa? Fungsi seorang ibu itu tidak akan menjadi maksimal. Dan sebaliknya fungsi seorang bapak pun tidak akan menjadi maksimal. Sehingga yang ada saling merendahkan. Maka gak heran kalau ini terjadi dalam keluarga sekarang. Ada anak yang lebih cenderung kepada ibu dan ada anak yang lebih cenderung kepada bapak. Ketika anak yang lebih cenderung kepada ibu, bapaknya ngendikan apa? Alah ngomong-ngomong. Saya yakin seperti itu. Dan sebaliknya juga demikian. Kalau bapak ngendikan, anak yang lebih cenderung kepada ibu atau sebaliknya, ibu ngendikan kepada bapak anak yang sering kepada bapak atau lebih condong kepada bapak, dia akan apa? Merendahkan martabat ibunya. Nah, kalau sudah kayak gitu, bagaimana? Keluarga itu tidak akan bisa dibangun dengan kompak, hierarkinya sudah sendiri-sendiri. Ya. Padahal tujuan Allah membangun rumah tangga. Pernikahan, Kejadian 2 ayat 18, dibangun oleh Allah. Tetapi keluarga, itu pun juga diciptakan oleh Allah. Kejadian 2 ayat 24. Maka seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, bergabung atau bersatu dengan istrinya, sehingga mereka menjadi satu daging. Pernikahan dan keluarga diciptakan oleh Tuhan. Tujuannya apa? Untuk melanggengkan kasih Allah itu terjadi dalam kehidupannya. Maka Allah pada waktu itu memberikan satu zema kepada Israel dalam rangka apa? Supaya mereka tetap mengabdi dan menyembah kepada Allah yang esa, Allah Yahweh itu. Maka zema itu diberikan. Hai Israel, takutlah kepada Tuhan. Ya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akar budimu. Dan ini harus dilakukan oleh orang Israel pada waktu itu. Tetapi kalau kemudian Bapak Ibu Saudara yang saya kasih itu mulai terpecah seperti ini. Bahaya. Saya akan berbicara keras pagi ini. Ya, saya akan berbicara keras. Kebenaran tetap kebenaran. Ya, saya akan menyampaikannya. Next. Monggo. Kejadian 27 ayat 1 dan 2. Pada suatu hari ketika Ishak sudah tua dan kabur penglihatannya, ia memanggil Esau, putra sulungnya. Ishak, anakku. Esau, ya ayah. Aku sudah tua. Aku tidak tahu kapan saat kematianku tiba. Ambillah senjatamu, busur serta penabung, dan pergilah berburu.
Lalu buatkan masakan yang kusukai dari daging buruan itu, yang sedap dan enak. Kemudian bawalah kepadaku, supaya aku memakannya. Sebelum aku mati, aku akan memberikan berkat-berkat yang menjadi hakmu sebagai anak sulungku. Terus, Tetapi Ribka mendengar percakapan itu ketika Esau pergi ke padang untuk berburu. Ribka memanggil Yakub putranya dan memberitahu dia apa yang telah dikatakan ayahnya kepada Esau abangnya. Kata Ribka, sekarang turutilah perkataanku. Pergilah, ambilkan aku 2 ekor anak kambing, dan aku akan membuat masakan yang disukai ayahmu. Lalu bawa masakan itu kepada ayahmu, supaya sesudah ia menikmatinya, ia akan memberkati engkau, bukan Esau, sebelum ia mati. saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, melalui cerita ini tadi, ini belum tuntas. Kita tahu kecenderungan kasih yang dewek-dewek itu membawa langkah yang kadangkala keluar dari jalur yang semestinya. Garis keturunan, garis Alkitab mengatakan memang sistemnya paternal. Garis keturunan dari ayah. Dan sudah sewajarnya ketika ayah akan meninggal, anak yang pertama itu yang akan menerima warisan, bahkan hak kesulungan. Tetapi oleh karena kasih karunia, bahkan kasih yang terlalu berlebihan dari Ribka ini, membawa situasi yang begitu luar biasa, di mana dia sendiri berusaha untuk apa? Memutarbalikkan apa yang ada, yang harusnya diterima oleh Ishak pada waktu itu. Dia tidak berpikir panjang bahwa ini nanti akan menghasilkan dampak, saudara. Coba nanti kita lihat dampaknya apa. Next. Nah ini dia. Kejadian 27 ayat 41. Maka Esau membenci Yakub Iya. karena berkat yang telah diberikan ayah mereka kepada adiknya. Kata Esau kepada dirinya sendiri, masa berkabung karena kematian ayah sudah dekat. Setelah itulah aku akan membunuh saudaraku Yakub. Kebencian itu terjadi, saudara. Oleh karena apa? Tata kelola pendidikan di dalam keluarga yang salah. Kecenderungan hati seorang ibu kepada satu anak dan kecenderungan bapak ke dalam satu anak membawa perpecahan dalam keluarga. Padahal seharusnya tidak seperti itu. Masing-masing anggota keluarga harus menjalankan fungsi di dalam keluarga Kristen. Seperti yang saya katakan tadi, keluarga dibentuk oleh Allah itu di dalam rangka keluarga itu membawa seluruh anggota keluarganya untuk takut akan Allah, memuji, menyembah, taat kepada Allah. Ini yang seharusnya terjadi. Tetapi keluarga Ishak ini memberikan satu dampak yang luar biasa karena ketidakterimbangan kasih agape yang ada di dalam keluarga itu. Adanya kebencian dan akhirnya panjenengan tahu cerita selanjutnya. Meskipun setelah Yakub kemudian apa? Pergi. Merantau karena mau dibunuh. Tetapi di satu titik nanti yang berjarak sekian puluh tahun, akhirnya mereka berdua berdamai. Kalau memang bisa berdamai dalam situasi yang tidak terlalu lama, kenapa harus memilih berpuluh-puluh tahun? Seandainya mereka berdua ini ditumbuh kembangkan di dalam kasih yang balance, yang seimbang antara bapak dan boe. Mereka tidak harus berputar sekian puluh tahun melalui suatu liku-liku kehidupan yang begitu luar biasa besar. Baru kemudian mereka berdamai dan bisa hidup berdampingan. Tetap dampaknya tidak baik, Bapak Ibu. Tetapi memang kalau ini diruntut secara rencana Tuhan, bisa jadi ini memang karena kehendak Tuhan. Tetapi saya ingatkan kepada panjenengan bahwa hidup itu karena pilihan. Masing-masing pribadi itu diberi kehendak bebas. Mari kita mau melihat selanjutnya.
gambaran dalam Alkitab terkait hubungan dan fungsi masing-masing anggota keluarga. Kita mau melihat seharusnya kemudian bagaimana keluarga ini dikelola, bagaimana keluarga ini difungsikan masing-masing anggota keluarganya sehingga akhirnya menjadi keluarga yang sakinah glory. Bagaimana caranya? Next, kita mau melihat satu persatu. Kita mau melihat dari fungsi tugas dari seorang istri terlebih dahulu. Monggo. Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Yang pertama, fungsi istri sudah jelas. Dan saya berharap bapak-bapak, ibu-ibu ya ini diperhatikan, terutama suami-suami. Fungsi istrimu itu sebagai seorang penolong yang sepadan. Maka kemudian kalau panjenengan suami-suami membuat keputusan untuk keluarga, jangan membuat sendiri. Istrimu itu disiapkan oleh Allah menjadi seorang penolong. Ya, harusnya bercerita terlebih dahulu. Penolong yang sepadan, keberadaannya sama sebenarnya. Nah ini, ya. Kemudian mari kita mau melihat yang kedua. Monggo. 1 Petrus 3 ayat 1 dan 2. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Next, hal yang kedua Bapak Ibu, setelah dia menjadi seorang penolong, seorang istri harus tunduk terhadap suaminya. Kalau saya menghadapi pasangan baru yang sedang pembelajaran pranikah, setelah membaca ini biasanya saya tanyakan kepada perempuannya, kepada calon istrinya. Dek, bisa enggak tunduk kepada suamimu? Bisa mas, bisa pak, dan lain sebagainya. Tetapi kemudian saya olah lebih lagi. Lah kalau calonmu ini, wis ngerokokan, biasanya koncone ngerokok kuwi ngombe, nganti geblak-geblak, ya. Kemudian wis ngombe geblak-geblak, isih sok madon. Njuk piye? Dia mulai terbengong-bengong. Masih bisa tunduk kah? Bingung Bapak Ibu. Kemungkinan bisa gitu. Ya. Padahal ini perintah sudah jelas dikatakan. Memang tidak mudah untuk tunduk. Tetapi sayangnya perintah firman Tuhan itu tidak mengatakan, hai istri-istri tunduklah kepada suamimu ketika suamimu gaji kowe dengan cukup. Tunduklah kepada suamimu ketika suamimu tetap berjalan di dalam kehendak firman Tuhan. Tidak berkata seperti itu. Entah seperti apapun suamimu, istri harusnya tunduk. Dan ini tidak mudah Bapak Ibu. Selain sebagai seorang penolong, seorang istri harus tunduk kepada suaminya. Ini berat. Kalau suaminya itu baik-baik saja, akan menjadi mudah. Tetapi kalau suaminya tidak baik-baik saja, suaminya tidak menjadi teladan dalam keluarga, akan menjadi sulit untuk bisa tunduk kepada suami. Kenapa? Coba mari kita mau melihat hierarkinya. Ya, ini dia. 1 Petrus 3 ayat 7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Nah, ini loh Bapak Ibu, ini bagian dari suami, tadi istri.
Nanti kita kupas sedikit lagi antara suami dan istri, ya. Sudah jelas di sini respon seorang suami ngelihat penundukan diri istrinya. Apa yang harus dilakukan? Coba kita lihat ke next. Ini dia. Ini loh Bapak Ibu. Hidup bijaksana dan menghormati istrinya. Penundukan diri dan fungsi sebagai seorang penolong itu akan terjadi dengan indahnya apabila seorang suami mampu hidup bijaksana dan menghormati istrinya. Hidup bijaksana itu setelah saya baca dari bahasa aslinya adalah hidup sepadanan dengan kebenaran firman Tuhan. Maksudnya apa? Ketika engkau menyikapi apa yang dilakukan oleh istrimu, kamu harus mendasari hidupmu, suami-suami, berdasarkan kebenaran firman dan baru sikap itu dengan berdasarkan firman. Itu bijaksana. Dan menghormati penundukan dirinya. Saya mau katakan kepada panjenengan, kalau seandainya seorang suami gagal menghormati dan hidup bijaksana terhadap istrinya, apa yang terjadi? Bagian akhir dari 1 Petrus 3 ayat yang ke-7 tadi sudah dijelaskan. Suami, doamu akan terhalang. Alkitab mengatakan berkat itu melalui suami. Kunci berkat itu adalah paternalistik, sifatnya melalui suami. Nah kalau suami gagal menuntaskan tugas tanggung jawabnya, bagaimana berkat bisa tercurah dalam keluarga? Suami mentok doanya oleh karena gagal menghargai, menghormati, dan bijaksana terhadap penundukan diri istrinya. Ada satu cara yang begitu berat. Kalau istri itu tetap melakukan penundukan diri oleh karena bukan ketakutan, oleh karena dia taat kepada firman. Sehingga akhirnya apa? Dia bisa tunduk, taat kepada Tuhan. Sebuah istri atau seorang istri yang cakap di hadapan Tuhan. Maka kemudian berkat itu bisa mengalir kepada istrinya. Ya kalau bisa terjadi seperti itu. Nah kalau kemudian misalnya istri mendapatkan gaji yang lebih besar, kemudian dia malang kada. Nek kowe melakukan kayak gitu, aku yo iso melakukan. Apa yang terjadi saudara? Bubar. Ya, bubar. Bubar. Saya katakan tadi, penundukan diri itu tidak mudah. Nah, saya mau berikan satu hal kepada panjenengan di kalimat bawah ini. Suami adalah kepala, ya. Tetapi ingat, istri itu adalah leher. Kalau dalam sistem perusahaan, suami itu adalah direktur. Tapi jangan lupa, istri itu adalah manajer yang mengatur segala sesuatunya. Ingat, pelajaran dari seorang Lemuel. Amsal 31 di situ dikatakan. Istri yang cakap melebihi permata. Baca di Amsal 31. Apakah istri yang cakap itu pagi-pagi, kemudian orang nganggo ndonga pagi, langsung goleki sepatu, terus jogging? Apakah seperti itu? Baca nanti di Amsal 31. Ini loh Bapak Ibu. Dan kemudian penundukan diri itu tidak mudah. Memang benar tidak mudah. Hanya kalau panjenengan, hai istri-istri, menganggap ini penting kemudian melakukan penundukan diri itu semata-mata panjenengan. Melakukan firman. Seperti halnya 1 Petrus 3 tadi. Saudara baru bisa menundukkan dirimu dengan efektif. Tidak peduli bagaimana keadaan suamiku, apa yang telah dilakukan oleh suamiku, aku menundukkan diri oleh karena aku melakukan firman Tuhan. Baru bisa efektif penundukan diri panjenengan. Semata-mata melakukan kebenaran firman Tuhan. Saudara, saya mau katakan kepada panjenengan, apabila panjenengan melakukan kebenaran firman Tuhan dengan tulus hati, apa yang akan mendapatkan? Apa? Berkat, kasih, karunia. Kalau panjenengan istri mampu melakukan penundukan diri karena semata-mata melakukan firman Tuhan, berkat, kasih, karunia itu tetap ada dalam kehidupanmu.
Berkat yang seharusnya melalui suamimu, tetapi itu terhambat oleh karena dosa, karena gagal menaikkan doanya, bisa mengalir kepadamu. Hai istri-istri yang takut akan Tuhan. Amin. Meskipun itu sakit dalam kehidupan panjenengan. Berat. Mari Bapak Ibu, hari ini saya mau katakan kepada panjenengan, hargai lembaga ini. Lembaga yang Tuhan telah bentuk, yaitu keluarga. Dan jalankan fungsi panjenengan dengan baik. Jangan kemudian satu dengan yang lainnya mengerjakan segala sesuatu sendiri-sendiri. Karena bukan itu yang dikehendaki oleh Allah. Coba mari kita mau lanjut. Ya, monggo Mbak. 1 Korintus 11 ayat 3. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Fungsi penundukan diri dan menghormati istri atas penundukan dirinya dan berlaku bijaksana akan berjalan dengan baik. Kalau hierarki ini terjadi Bapak Ibu, kuncinya ada di suami. Karena suami itu adalah kepala. Suami yang memberikan warna Bapak Ibu. Suami yang mengarahkan keluarga. Suaminya kemana? Istri dan anaknya kemana? Suaminya hijau, istri dan anaknya hijau. Kayak lele saya katakan. Tergantung nyun pangapunten. Nek lele ndase ya. Nek lele sirah kan ora patek apik gitu ya. Tergantung dari kepalanya. Oh bahasa Indonesia aja enak ya. Jadi lele ngalor itu nek kepalanya ngalor. Weteng dan buntutnya ya ngalor. Nggih napa nggih? Panjenengan pirsa? Lele kepalane ngalor ning weteng karo buntute ngidul. Nate pirsa napa mboten? Ya, ada yang pirsa. Nika lele goreng, Mas. Lelene digondol kucing ngidul, weteng kalih buntute dimaem kula ngalor. Ya, betul. Suami yang menjadi kunci. Kalau suami berhasil, ini loh, menjadikan Kristus sebagai kepala. Suami-suami, kalau engkau berhasil menundukkan dirimu kepada Kristus, istrimu akan mudah untuk menundukkan diri kepada engkau. Tetapi kalau engkau suami-suami gagal menundukkan dirimu kepada Kristus, tidak memberikan teladan yang benar kepada keluargamu, jangan berharap istri dan anak-anakmu akan ngalir seperti engkau. Wayang ibadah, mari suami, dorong istri dan anakmu ibadah. Terus suami mancing, ora, enggak seperti itu. Panjenengan dorong istri dan anak ibadah, ning jenengan yo melu ibadah. Karena warna keluargamu tergantung dari engkau, suami-suami. Ya ta, wis mulai panas ini. Sing lenggah wis mulai ora jenak. Ngerti ngono aku mau ora nyang gereja nek gur diunek-unekne kayak gitu. Tadi di awal saya sudah mengatakan kebenaran harus disampaikan. Amin. Ya. Mari Bapak Ibu. Hierarki ini harus dipegang. Meskipun sulit. Penundukan diri itu memang sulit, saudara. Nah, intinya penundukan diri itu agar efektif itu begini loh Bapak Ibu. Biar suami bisa menghargai dan menghormati, bahkan apa? Bijaksana. Ini begini. Tadi sudah dikatakan bahwa di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat 18, tidak baik kalau manusia itu seorang
diri saja aku akan bawakan seorang penolong yang sepadan. Sepadan itu balance, sama. Kedudukan suami istri di hadapan Allah itu sebenarnya sama. Wewenang, kuasa, sama Bapak Ibu. Tetapi di dalam rangka membentuk keluarga, maka kemudian harus ada pemimpin. Dan penundukan itu terjadi di dalam rangka apa? Memberikan otoritas kepada pemimpin, yaitu suami, supaya dia memegang tugas tanggung jawab wewenang secara penuh. Caranya bagaimana? Istri dengan sengaja menyerahkan wewenangnya, menyerahkan kuasanya, menyerahkan kuasa yang ia pegang kepada suaminya dengan tulus. Dan akhirnya istri hanya menjadi seorang pengikut. Itu penundukan diri yang efektif. Nah, sekarang suami, saya mau katakan kepada panjenengan memiliki kuasa, panjenengan memiliki otoritas penuh itu, ingat, separuh otoritas, separuh kuasa yang engkau miliki itu adalah milik istrimu. Seandainya istrimu itu tidak mau menyerahkan, panjenengan juga hanya memiliki separuh. Maka kemudian bagaimana? Hormati, berlakulah bijaksana kepada istrimu. Ingat, kuasa separuh yang kau miliki itu adalah kuasa istrimu. Tetapi istrimu dengan kerendahan hati menyerahkannya kepada panjenengan. Gurgen apa? Gurgen panjenengan suami-suami memiliki kuasa penuh, otoritas penuh atas keluarga itu. Karena tanpa otoritas dan kuasa penuh, maka kemudian apa? Keluarga ini akan menjadi hancur, Bapak Ibu. Makanya nyuwun pangapunten, ya, suami harus berlaku bijaksana. Enggak bisa, enggak. Next. Sampai di situ dulu. Saudara, tadi sudah saya katakan, ini langsung ke anak. Tetapi bagaimana halnya dengan pribadi yang single parent? Ya, panjenengan yang membesarkan anak single parent. Atau panjenengan yang sudah ditinggal istri, atau panjenengan yang sudah ditinggal suami, entah oleh karena apa, kematian atau karena apa. Lantas bagaimana? Tolong dibukakan saya di Titus pasal 2. Titus pasal 2, ini di luar ini ya. Titus pasal 2, 1 sampai dengan 5 tolong dibacakan aja. Kita mau melihat bagaimana kemudian mereka juga berfungsi terhadap keluarga sebelum kita masuk ke fungsi dan tanggung jawab anak. Ya, mau kita wasakan, Mbak. Titus pasal 2 ayat 1 sampai 5. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Sampai 5 aja, ya, monggo. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Bagaimana dengan hal-hal atau panjenengan yang saat ini single parent? Tetap Bapak Ibu, panjenengan bisa menasihati, panjenengan bisa menjadi toladan bagi pasangan-pasangan muda. Entah janda, entah duda, panjenengan masih bisa berfungsi untuk menjadi toladan bagi anak-anak panjenengan. Amin. Yo kandhane amine sithik to. Iku khotbahe panas iki kok. Itu kan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita mau melihat sekarang ke anak, balik ke slide tadi Mas. Suami, istri, kemudian janda, duda, dan anak. Nah sekarang kita masuk ke anak. Monggo Mbak. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan,
karena haruslah demikian. Kolose 3 ayat 20, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Next. Ya, ini saudara, fungsi dari anak atau kedudukan anak itu harus seperti apa? Taatilah orang tuamu dalam segala hal, nggak bisa pilih-pilih. Tetapi dasarnya satu, di dalam Tuhan. Anda bisa taat di dalam Tuhan. Berarti apa? Kalau semua apa yang dilakukan oleh orang tua itu masih dalam koridor Alkitab, dasarnya kebenaran firman Tuhan. Hai anak-anak, jangan coba untuk membangkang kepada ayah dan ibumu. Kembali lagi Bapak Ibu. Kalau orang tua gagal menjadi toladan dalam kehidupanmu, ya jangan salahkan anak kalau kemudian sakarepe udele dhewe. Dia tidak lari kepada bapaknya, tidak lari kepada ibunya. Karena apa? Ibu dan bapaknya tidak bisa memberikan toladan. Dia lari kepada teman sebayanya. Podo usiane, podo wae golek nasihat yang sebaya. Orang yang sama usianya. Podo wae wong wuta nuntun wong wuta. Podo ling ra ngerti, podo bubrahe jegur kalen kabeh. Nah, ini loh Bapak Ibu. Makanya pentingnya suami istri itu di dalam hierarki tadi. Karena dampaknya itu kepada anak. Tetapi kalau anak melihat orang tuanya, bapak dan ibunya, setia di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan, setia berjemaat, saya yakin dan percaya tanpa saudara perintah, dia akan taat di dalam segala hal. Amin. Kuncinya ada di dalam orang tua. Dan ini berat. Berat. Kita mau melihat nasihat bijak dari seorang Dr. Paul N. kalau nggak salah. Paul Ekenil. Ya. Nah ini Bapak Ibu. Ini adalah Dr. Paul Ekenil. Ya, ini yang PPA sering kali mendengar ya orang tua dalam pertemuan orang tua. Saya sampaikan. Dia itu dari Asosiasi Christian School Internasional. Dia pakar pendidikan dalam mendidik anak. Saya sampaikan kepada panjenengan. Yang pertama apa yang dikatakan oleh beliau? PR pekerjaan rumah. Pertama orang tua adalah karakter anak. PR pertama orang tua itu ora nyandangi anak nganggo pakaian sing apik. Mujo anak nganggo panganan bahkan apa? Hal-hal yang lain yang bersifat duniawi, bukan itu. PR pertama orang tua itu adalah karakter anak. Panjenengan harus membawa anak-anak panjenengan memiliki karakter yang benar di hadapan Tuhan. Permasalahannya, bagaimana saudara akan bisa membawa anak-anak saudara memiliki karakter yang benar berdasarkan kebenaran firman Tuhan, sedangkan saudara sendiri sebagai orang tua tidak berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Sulit saudara. Berat. Ini yang menjadi PR pertama orang tua. Keluarga dibentuk oleh Allah itu bukan main-main. Bahkan pernikahan dibentuk oleh Allah dari Kejadian 2 tadi sudah saya katakan. Ayat 18. Ini bukan dalam rangka main-main Bapak Ibu. Bahkan dalam Kejadian 2:24 keluarga dibentuk oleh Allah bukan dalam rangka main-main. Semuanya memiliki tujuan. Ya, semuanya memiliki tujuan. Kalau panjenengan mau anak-anak panjenengan beliau seturut dengan kehendak firman Tuhan, panjenengan harus memberikan teladan. Bentuk dia, karakter dia menoladani Kristus di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya. Anak diajak untuk beribadah. Ya, ada sekolah minggu. Ada remaja, ada kaum muda, monggo. Ya. Bawa dia. Dalam rangka apa? Membentuk karakternya.
biar karakter anak itu tidak liar. Sakarepe udele dhewe. Makanya Bapak Ibu, di dalam kekristenan itu selalu mengarahkan supaya apa? Memiliki dasar yang sama. Kita menolak kawin campur. Kristen yo karo Kristen. Kemarin sudah disinggung oleh Pak Teddy. Karena akan berat ya. Ora Mas, aku tujuane karo daknen ki engko tak Kristen ke kok. Suwe ning suwe nek cewek ya kangelan. Nek pun ngeten ora sida Kristen ke ning malah katut. Tujuannya pertama mengkristenkan. Tapi kemudian apa? Bablas. Hati-hati. Ya, hati-hati. Yang kedua, sebelum sampai masa dewasanya orang tua harus menang terhadap anak. Masa dewasa. Kenapa? Orang tua harus menang. Iya. Masa dewasa di pemerintahan kita secara yuridis formal itu diatur usia 21-22. Jadi kalau anak sudah usia 21-22 itu biasanya apa? Diberi hak untuk mengatur dirinya sendiri. Ya. Tetapi sebelum masa itu, orang tua harus menang terhadap anak. Enggak bisa enggak. Memang kadang, sekarang ini kan hak asasi manusia, tidak. Ya, sebelum masa dewasanya anak itu dititipkan oleh Allah kepada panjenengan untuk dididik supaya mereka takut akan Tuhan. Bukan supaya mereka liar. Panjenengan harus menang. Mbuh piye caranya? Kalau cara mendidik anak kemarin berkali-kali sudah saya katakan dari mimbar ini. Pertama dengan verbal, dilokne. Jadi kalau anak nalingsir, dilokke, dinasehati. Le aja ngono. Kowe iki sok mbentu ngene, kowe engko sing rugi dhewe. Dikandani, itu fungsi orang tua. Ewadene wis dikandani ngeyel. Nek ijik cilik dipengaruhi emosinya. Kowe engko nek isih nekat kaya ngono, sedina utuh kowe ra entuk main game, mikir. Atau kowe engko nek sekolah ora tak gawani sangu, anak mikir. Tetapi kalau sudah dipengaruhi emosine nekat, Bapak Ibu, panjenengan harus menang. Ini yang harus panjenengan pegang. Ada saatnya untuk disesah. Tadi pagi saya katakan, kalau Alkitab mengatakan disesah ya, pakai apa menyesah? Pakai rotan. Tapi yo kudu nonton. Nekat toh Mas, tak sesah. Lanjut sing disesah napa? Bathuke, waduh. Tutuk ngeyel tak. Mriki nggih respon plentung. Ya kuwi jenenge miloro bocah, ora ndidik. Ya. Nah itu. Kan sudah disediakan Allah untuk nyesah. Bagian-bagian yang banyak dagingnya. Yo di sini ini dagingnya numpuk, nek ditutuk orang mlentung ning mendat gitu kan. Di sini makanya kan orang tua kan favorit ibu-ibu nek nyiwel anak ning endi? Mesti ning kene karo ning kene. Iya kan? Karo kene dicetot. Ora enek wong arep nyiwel ning kene ora enek dagingnya diciwel. Kan gitu ya Bapak Ibu. Tapi saya mau katakan, setelah saudara menyesah harus berdamai kepada anak. Hati-hati. Ya, harus berdamai, enggak bisa enggak. Jadi jelaskan kepada dia kenapa Bapak melakukan ini, kenapa Ibu melakukan ini. Ya, harus dijelaskan. Tidak bisa tidak. Yang jelas Bapak Ibu bahwa sebelum sampai masa dewasanya orang tua harus menang terhadap anak. Karena nanti kalau sudah kebacut bahaya Bapak Ibu. Yang 21 ke sana panjenengan enggak pernah mengarahkan anak, kebacut Bapak Ibu. Sehingga akhirnya ini loh Bapak Ibu. Yang ketiga, jikalau orang tua gagal membawa keinginan anak kepada keinginan orang tua, jangan pernah berharap engkau mampu membawa keinginan anak kepada keinginan Tuhan. Menjadi liar Bapak Ibu. Kalau panjenengan gagal membawa keinginan anak-anakmu kepada keinginanmu, istilah itu manut karo wong tua.
Jangan berharap anak-anakmu bisa manut karo Gusti Allah. Gampangannya kayak gitu. Ini benar Bapak Ibu. Makanya orang tua itu harus menang. Sebelum masa dewasanya. Biar saudara tidak gagal. Ini tadi loh Bapak Ibu. Keluarga itu harus dibentuk sedemikian rupa. Monggo Mas, musik. Saya sudah dulu. Jadi monggo. Ya, saya tidak akan membuat panjenengan lebih panas lagi, merkite hati dan bokongnya gini. Ya. Coba mari kita lihat. Oh, udah entek ya. Ya, sudah habis. Kita akan pujikan pujian ini sebelum kita menutup khotbah pagi ini. Monggo, Mas, Mbak. Saudaraku yang saya kasih, yang jelas keluarga dibentuk oleh Tuhan di dalam rangka tetap terus di jalurnya Tuhan. Jadi keluarga diciptakan oleh Allah itu tidak main-main. Untuk itu masing-masing anggota keluarga mari berfungsi sesuai dengan fungsinya. Karena kalau panjenengan gagal di situ, keluarga menjadi hancur dan Allah tidak berkenan di situ. Haleluya. Seberapa yang hafal silahkan pujikan pujian ini. Ya. Dan biarlah ini sebagai pernyataan hati panjenengan ya orang tua untuk berjanji kepada Tuhan, mendidik anak-anak kita dengan benar. Amin. Haleluya. Mengasihimu Tuhan. Amin. Betapa luar biasanya menjadi luar biasa ketika keluarga kita bersama-sama melayani Tuhan. Itu hal yang luar biasa di hadapan Allah. Amin. Kasih-Mu ya Tuhan, bagi kami Kaulah segalanya. Mari bersama-sama pujikan ini sebagai janji kepada Tuhan, sebagai pernyataan hati saudara kepada Tuhan. Datang di hadirat-Mu, dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir. Haleluya. Mengasihi-Mu, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya. Saya akan berdoa untuk saudara. Bapa dalam kerajaan sorga, kami menyadari keluarga dibentuk oleh Engkau untuk senantiasa tunduk taat kepada Engkau, sehingga membawa keturunan kami untuk tetap ada di dalam kehendak rencana-Mu. Untuk itu Tuhan, mampukan kami membentuk lembaga ini atau menghidupi lembaga yang telah Engkau bentuk ini, keluarga ini di dalam tangan kuasa-Mu, dengan memfungsikan, menghargai setiap fungsi, baik itu sebagai bapa, baik itu sebagai pemimpin keluarga, sebagai ayah, baik itu sebagai ibu, baik itu sebagai istri, baik itu sebagai anak, bahkan setiap pribadi yang single parent. Mari Tuhan, kasih karunia-Mu kenyatakan ya Allah. Dan biarlah kami bertanggung jawab dalam hal ini, sehingga akhirnya setiap keluarga yang Allah telah ciptakan, kami bertanggung jawab untuk membawa setiap anggota keluarga itu untuk tetap takut akan Engkau, dan kami bawa di dalam kehendak rencana Engkau, seperti halnya tujuan di mana Engkau menciptakan setiap keluarga.
Mari Tuhan, bawa kami ke situ, mampukan kami ke situ, membawa keluarga kami di dalam kehendak rencana. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita sudah diberkati lewat firman Tuhan pada siang hari ini. Dan setelah ini kita akan mendengarkan pengumuman dari gereja. Untuk petugas saya persilahkan. Saya mewakili sidang jemaat di tempat ini mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Agus Sudarmono. Kiranya pelayanan Bapak menjadi berkat bagi sidang jemaat di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan bacakan jadwal ibadah pelayanan pekan atau pengumuman dari gereja. Yang pertama, ibadah tetap dilaksanakan sebanyak 3 kali, yaitu jam 6.30, jam 9, dan jam 17 waktu Indonesia Barat. Dan jemaat harus tetap menerapkan protokol kesehatan dengan baik dan benar. Yang kedua, ibadah tunas remaja setiap hari Jumat di gereja jam 17 atau jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Yang ketiga, ibadah komisi orang muda setiap hari Sabtu di gereja jam 18 atau jam 6 sore. Mengundang Bapak Ibu Adi Yuswo dalam ibadah Adi Yuswo besok pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 jam 17 atau jam 5 sore tempat di gereja. Penyerahan anak akan diadakan di bulan Desember. Pada minggu kedua bagi jemaat yang ingin menyerahkan anaknya dapat mengambil formulir di sekretariat gereja. Gereja akan melakukan pembangunan untuk mimbar depan dan dana yang dibutuhkan sebesar kurang lebih 95 juta rupiah. Bagi jemaat yang belum mendapat form janji imam, bisa langsung menghubungi pelayan Tuhan atau minta di meja belakang. Anggaran dana Natal umum tahun 2022 sebesar kurang lebih 25.300.000. Mari kita dukung dalam dana dan doa. Dan apabila jemaat ingin memberikan janji iman Natal, bisa memasukkan amplop dan masukkan ke kotak Natal. Panitia Natal atau bagian seksi dana membuka basar makanan di akhir ibadah 1 dan ibadah 2 dengan menu nasi liwet, pepes ikan asin, bayak kacang, gedok, risol, mayo, kue kuk, beras, dan es krim. Bagi sidang jemaat sehabis ibadah pertama dan ibadah kedua yang ingin mendukung penggalangan dana Natal bisa mampir di depan gereja. Dan sekali lagi saya mewakili panitia pembangunan gereja GKI Gideon Ayu memohon maaf apabila mulai minggu depan ibadah panjenengan semuanya dibuat agak kurang nyaman. Karena mulai minggu depan, mulai nanti sore ada kerja bakti, ibadah penurunan. Penurunan ini semuanya nanti sore sudah mulai dibongkar dan besok mulai dikerjakan, dan yang bagian depan ini akan ditutup sementara pakai kain. Jadi bagi bapak-bapak yang nanti sore longgar bisa datang ke gereja untuk membantu penurunan atau bisa juga membantu ngenam besi, tidak apa-apa. Nanti sore sehabis ibadah ada kerja bakti. Sekali lagi saya mewakili panitia pembangunan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila mulai besok ibadah panjenengan terasa tidak nyaman, karena nanti kursinya akan dimundurkan karena ada maju 1 meter. Dan mulai besok sudah mulai dikerjakan, dukung dalam doa supaya bulan November ini bisa semuanya selesai. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi ini kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih untuk segala berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami.
Kalau hari ini kami boleh menerima berkat kebenaran firman-Mu yang begitu luar biasa, biarlah berkat firman-Mu akan senantiasa ada untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Teddy Cipta Amin yang sekarang ini melayani di retreat cabang Banyuanyar Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuat kuasa-Mu selama Bapak Gembala Sidang beserta dengan keluarga melayani pelayanan di INRI. Kami menyerahkan pelayanan Bapak Pendeta Agus Sudarmono ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Biarlah nanti sore pelayanan yang masih akan berlangsung 1 kali, Tuhan juga akan mempersiapkan fisik, mempersiapkan kesehatannya dan menjaga sehingga pelayanan Bapak Pendeta Agus Darmono nanti akan berjalan dengan lancar Tuhan dan dapat menjadi berkat bagi sidang jemaat-Mu di tempat ini. Kami menyerahkan keluarga besar dari hamba Bapak Pendeta Agus Darmono dan kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Berkati gereja cabang yang di Kedean dan di Jenggrek, kiranya Tuhan juga akan memberkati. Bahkan rencana gereja yang ada di cabang Jenggrek dan Kedean yang untuk juga memiliki sebidang tanah untuk dipakai tempat ibadah Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya dalam tangan kuat kuasa-Mu Tuhan. Kami menyerahkan Bapak Pendeta Yohanes Sitanggang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan beliau yang walaupun ada di pojok di desa yang terpencil, namun kami percaya lawatan-Mu untuk Bapak Pendeta Yohanes Sitanggang akan senantiasa Engkau akan menyertainya Tuhan. Kami menyerahkan Pendeta Eli Marwati di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan juga akan senantiasa memberkati dalam pelayanan dimanapun pelayanannya berada. Tuhan Yesus, kami menyerahkan Tuhan untuk pembangunan penaikan altar atau mimbar gereja yang akan dimulai nanti sore. Sehabis ibadah akan dibongkar, besok akan dimulai dan akan dilanjutkan oleh bagian dekorasi Bapak Tri Tuhan. Kiranya Engkau akan memberkati pembangunan selama kurang lebih 1 bulan ini yang menghabiskan dana kurang lebih 95 juta Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sudah menyiapkan dana-dana yang kami butuhkan. Kalau hari ini dana yang terkumpul sudah hampir 35 juta, kami percaya kekurangannya Tuhan sudah sediakan bagi panitia pembangunan. Kami menyerahkan perayaan Natal yang akan berjalan pada bulan Desember nanti. Tuhan juga sudah siapkan segala dana, bahkan saksi dana harus menggalang dana sedemikian rupa. Namun kami percaya campur tangan Tuhan juga lebih luar biasa lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan setiap para pelayan Tuhan yang ada di gereja kami, dari pelayanan yang ambil bagian pelayanan dari hari ini sampai sepekan yang akan datang. Tuhan kiranya Engkau akan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Hamba-Mu berdoa juga untuk jemaat-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati usahanya, Engkau memberkati pekerjaannya, Engkau memberkati setiap studinya, Engkau bawa di dalam keberhasilan dan keberuntungan. Bahkan tongkat dan gadamu memelihara mereka sehingga mereka tidak terangkut di dalam para bahaya. Dan kuasa darah-Mu menutup bungkus mereka sehingga mereka tidak akan mengalami sakit penyakit oleh karena kasih-Mu yang menyatakan. Sama seperti halnya Yabes yang manusia biasa datang berdoa dan Engkau mendengar dan menjawab semuanya. Kami yakin Engkau pun akan menjawab dan mendengar doa kami. Haleluya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya saudara untuk mengadakan tangan saudara untuk menerima berkat dari Tuhan. Mari saudara mengadakan tangan saudara. Diberkatilah engkau yang mengandalkan dan menaruh harapan kepada Tuhan. Engkau akan seperti sebuah pohon yang ditanam di tepian aliran air, di mana engkau akan merambatkan akar-akarmu ke tepi batang air itu. Daunmu tetap hijau. Kekeringan di luar sana boleh terjadi, tetapi engkau tidak akan mengalaminya. Dan engkau tetap menghasilkan buah. Saudaraku, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya.
Dan Allah akan bertindak di dalam setiap sisi kehidupanmu. Dan sekarang pulanglah dengan membawa berkat kasih karunia dari Allah Bapa, keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan perlindungan dari Roh Kudus hari ini sampai selama-lamanya. Terima berkat dengan berkata bersama, amin.